Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tempel nama pejabat, NIP dan tapi tidak. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar Rp206 juta. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai Rp106 juta dan ganti rugi imaterial senilai Rp100 juta. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa, kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak Hakim. Bawaslu baca ini nggak? Iya, yang mulia. Anda baca ini? Memastikan bahwa memang yang SKCK itu milik yang... Anda tahu nggak, kami di Mahkamah Konstitusi ini ribuan perkara itu dibaca dengan detail loh. Masa kerjaan Anda yang ditugaskan permanen seperti itu hanya sekedar scroll kayak begitu saja? Sampai Gibran naik, itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinasti Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta, dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa.
Jadi jangan dianggap remeh. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini mana ini? Saya harus cepetan tapi asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral tentu di Warsawa sana. Kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada. Ya, di sanalah diberikan, ya. Di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini, kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Ini adalah legalisasi dari KBRI. Ini mana ini ya? Saya harus cepetan tapi asli nih. Iya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati untuk seluruh pembaca dan pendengar setia yang senantiasa teguh berdiri di atas prinsip kebenaran dan keadilan. Ya, selamat datang juga bagi kalian semua di seluruh penjuru bumi pertiwi yang percaya bahwa kekuasaan itu ada untuk melayani rakyat, bukan untuk bersembunyi dari rakyat. Ya, teman-teman, kita semua paham betul bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Setinggi apapun tembok yang dibangun untuk menutupinya, dan sehebat apapun narasi yang dirancang untuk mengaburkannya, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan membedah secara amat mendalam sebuah titik balik bersejarah dalam peta penegakan hukum dan demokrasi di Republik Indonesia. Ya, ini adalah momentum penting yang membongkar berbagai perdebatan panjang yang selama ini menyita perhatian publik dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita berhadapan dengan kenyataan hukum yang sangat tegas. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara resmi menolak seluruh permohonan keberatan atau banding yang diajukan oleh pihak Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi publik mengenai dokumen akademik dan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, putusan yang sangat berani dan progresif dari Majelis Hakim PT UN Jakarta ini secara otomatis menguatkan penetapan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik atau KIP yang mewajibkan UGM untuk membuka dokumen akademik tersebut kepada masyarakat luas. Ya, teman-teman, tidak hanya berhenti pada penolakan permohonan keberatan UGM, Majelis Hakim juga secara tegas membebankan seluruh biaya perkara kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya yang sangat luas, yang sangat lugas, Majelis Hakim PT UN Jakarta menekankan satu prinsip fundamental dalam bernegara, yaitu bahwa
hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara berada jauh di atas klaim kerahasiaan data pribadi. Majelis Hakim menolak seluruh dalih dan alasan teknis yang diajukan UGM, baik yang mempermasalahkan tenggat waktu permohonan maupun alasan perlindungan data pribadi. Keputusan ini secara hukum menetapkan bahwa UGM kini memiliki kewajiban moral dan kewajiban hukum untuk menyerahkan serta membuka seluruh salinan dokumen akademik Joko Widodo kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Ya, teman-teman, mari kita cermati mengapa keputusan peradilan ini terasa begitu dahsyat pengaruhnya. Ini bukan sekadar keputusan administratif biasa di atas lembaran kertas berperangko. Ini adalah pukulan telak bagi siapapun yang selama bertahun-tahun berusaha sekuat tenaga menutup rapat-rapat pintu transparansi. Ya, selama proses hukum ini bergulir, publik disuguhkan oleh berbagai macam alasan dan manuver prosedural demi mempertahankan dokumen tersebut di ruang gelap. Mulai dari alasan lindungan data pribadi, batasan kewenangan, hingga kerumitan birokrasi kampus. Namun Majelis Hakim dengan kacamata hukum yang jernih berhasil melihat pokok persoalan yang sesungguhnya. Ketika seseorang melangkahkan kaki menjadi pejabat publik, apalagi menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di Republik ini, maka batas antara ruang pribadi dan kepentingan publik bergeser secara mendasar. Riwayat pendidikan seorang pemimpin bukan lagi sekedar urusan memori masa lalu atau nostalgia bangku kuliah, melainkan bagian dari syarat kelayakan legitimitas hukum yang dipertaruhkan di hadapan seluruh rakyat. Menolak membuka dokumen tersebut ke hadapan publik sama saja dengan mencederai hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan kebenaran yang mutlak. Ya, pertanyaan besar yang kini bergema di tengah-tengah masyarakat adalah mengapa lembaga pendidikan sekelas Universitas Gadjah Mada, sebuah perguruan tinggi negeri yang sangat dihormati dan menjadi benteng akademis bangsa, harus berjuang begitu keras sampai mengajukan banding hanya untuk mempertahankan kerahasiaan selembar dokumen. Ya, hal ini wajar membuat akal sehat publik bertanya-tanya, sebab secara logika sederhana jika seluruh dokumen tersebut sah, autentik dan tidak memiliki kejanggalan apapun, langkah paling bijak dan paling terhormat yang seharusnya diambil oleh sebuah perguruan tinggi adalah membuka dokumen itu seluas-luasnya. Membuka dokumen dengan jujur dan transparan adalah cara paling cepat, paling murah, dan paling elegan untuk membersihkan nama baik instansi, sekaligus mengakhiri segala spekulasi yang berkembang di tengah publik. Namun teman-teman, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Pihak kampus justru mengerahkan tim hukum dan memanfaatkan jalur banding demi menahan dokumen tersebut agar tidak diakses publik. Sikap inilah yang pada akhirnya memicu berbagai tafsiran, politik, dan dugaan hukum di masyarakat. Apakah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, ataukah ada kekhawatiran besar akan dampak yang ditimbulkan jika fakta sebenarnya terbongkar ke permukaan? Teman-teman, di sisi lain, dinamika hukum di negeri ini tidak hanya berhenti pada persidangan PT UN terkait UGM. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita juga menyaksikan pertarungan hukum yang tidak kalah sengit melalui sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Kasus ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana isu kepemilikan dan keabsahan dokumen akademik ini menyeret berbagai pihak ke dalam pusaran hukum yang sangat rumit. Dalam persidangan pra-peradilan tersebut, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait keabsahan tindakan penangkapan, penggeledahan,
dan penahanan atas dirinya, serta menuntut ganti rugi material dan imaterial. Roy Suryo menghadirkan saksi ahli pidana untuk memperkuat argumentasi bahwa tindakan aparat terhadap dirinya telah melanggar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Teman-teman, fenomena ini memperlihatkan kepada kita semua betapa persoalan transparansi dokumen pejabat publik ini telah berbuntut panjang dan melahirkan efek domino yang meluas ke berbagai lini peradilan. Ya, teman-teman, oleh karena itu marilah kita bersama-sama mengawal implementasi dari putusan pengadilan ini. Kita nantikan bagaimana langkah konkret dari pihak UGM dalam menjalankan perintah majelis hakim untuk membuka dokumen akademik tersebut secara terang benderang di hadapan publik. Kita berharap keterbukaan ini dapat memberikan kepastian hukum, mengakhiri simpang siur yang selama ini memecah belah perhatian publik dan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat negara di masa yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyimak narasi ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan pandangan kalian secara bijak di kolom komentar di bawah. Mari kita terus diskusikan hal ini dengan kepala dingin demi kemajuan hukum dan demokrasi di tanah air. Salam NKRI harga mati.